Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai juga udah luncurin membership, jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah, cuma 9.000 doang. Untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 41. Di video sebelumnya, Han sedang menantang lantai 33 dari menara. Han dengan partinya telah kembali di dalam kapal yang dimiliki oleh Phriasis. Di sini, awalnya semua orang tuh santai banget karena merasa lantai 33 ini tuh mudah banget ya. Mereka tuh nggak dapat ancaman dari monster ya, intinya ngecil banget deh. Jenna yang saking santainya itu sampai bilang kalau mungkin aja lantai tersebut akan berakhir dengan mudah, ngecil doang lalu selesai. Tapi ya kita tahu kalau sering banget doa Jenna tuh jadi busuk. Ya kayak hari ini tiba-tiba banget notifikasi tuh muncul kalau mereka sedang dalam bahaya. Kapal mereka tuh berada di dalam wilayah suci. Di sini Han memerintahkan semua orang untuk putar balik. Masuk dalam wilayah suci tanpa persiapan udah jelas adalah langkah buat meninggal lebih cepat. Semua orang baru bergerak sekarang. Tiba-tiba Phriasis tuh muncul dengan mata berbeda. Phriasis nih ngebacot kalau mereka udah muak dengan para pahlawan palsu. Perkataan ini udah jelas tuh ditujukan pada Han dan juga timnya. Phriasis di sini bahkan mengatakan kalau dia tuh nggak akan mengampuni semua orang dan akan memburu dan memusnahkan party Han. Sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang? Tidak lama setelah Phriasis terus ngebacot kalau dia akan beresin partihan, Putri Kekaisaran ini tuh langsung pingsan. Apa yang terjadi sekarang udah jelas buat bingung semua orang. Han yang memapa Phriasis bisa terlihat dengan jelas tuh kalau ada tanda bahaya yang terus muncul di atas kepalanya. Jenna yang terus memperhatikan sekitar meneriaki Han kalau di bawah mereka ada sesuatu yang gak beres. Di sini nih, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba dihantam oleh ombak besar. Dari ombak tersebut keluarlah sesosok kraken, monster laut yang akan menelan kapal Phriasis. Kraken ini itu level 38. Udah jelas dong, dengan ukuran kayak gitu dan kondisi di tengah laut, pertarungan ini enggak bakal mudah. Han kemudian memanggil semua orang untuk bertarung dan Velkis udah keluar. Intinya, mereka tuh katanya harus memutus tentakel si kraken agar tidak menenggelamkan kapal. Tapi saat Han memberi perintah, kraken raksasa tadi tuh malah langsung tenggelam secara tiba-tiba. Han dan yang lainnya tuh sampai pusing dengan apa yang sebenarnya terjadi. Han tanpa basa-basi menyuruh Phriasis ke ruang kemudi. Mereka tuh harus cepat putar balik buat sekarang. Phriasis yang mendapat perintahan langsung menuju kemudi. Di sini nih mulai terdengar suara tawa seperti suara Phriasis saat dia kesurupan. Tapi sekarang Phriasis tuh nggak kesurupan. Makanya Han kaget banget dari mana suara itu berasal. Setelah semua orang bingung dari mana suara tawa tersebut berasal, semua orang tuh langsung kaget. Semua mata terbuka lebar, suara ketakutan dari para kru mulai terdengar. Mereka katanya udah mengundang hal yang harusnya nggak terbangun. Semua orang itu terkejut karena menatap bencana berjalan. Water Dragon Hetat, monster level 64. Dari ukuran Hetat ini udah jelas kalau monster ini tuh emang gak masuk akal guys. Kraken raksasa yang tadi jadi ancaman itu kelihatan kayak cemilan doang. Kapal yang digunakan Han dan yang lainnya sampai terlihat kecil banget. Andai aja Han masih pakai kapal kayu kemarin, udah jelas Han meninggal. Nah, naga air ini udah jelas dong jadi masalah besar. Saat orang melihat naga air Hetat, semua orang tuh jelas panik. Hetat ini udah jelas merupakan bos monster yang harusnya itu baru muncul di lantai 35 nanti. Han dan yang lainnya juga nggak nyangka kalau mereka sekarang itu harus hadapin bos monster. Nggak lama setelah kemunculan Hetat, notifikasi juga muncul. Questnya ternyata berubah dari eksplorasi jadi melarikan diri. Mereka harus keluar dari area sang naga air lalu memastikan kalau Phriasis tuh selamat. Han yang melihat kalau misi telah
berubah, langsung memerintahkan semua orang untuk putar balik. Mereka intinya cuma harus kabur. Ngelawan naga sekarang itu enggak masuk akal. Sang naga air yang mereka lawan mana mau hal tersebut terjadi. Hetat itu mengaum dan terus menabrak kapal mereka. Hal ini udah kayak nggak mungkin bisa diselesaikan. Namun itu tidak untuk Han. Han tahu segoblok apapun tantangannya, pasti ada aja tuh jalan untuk keluar dari sana. Han kemudian menanyai Phriasis, apa di sini nggak ada semacam alat khusus untuk digunakan? Phriasis nggak bisa menjawab. Di momen ini nih, Katio menunjukkan kemampuannya. Katio bilang kalau dia tuh udah memeriksa kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut tuh adalah airship yang telah dimodifikasi jadi kapal laut. Makanya Katio bilang dia tuh bisa melakukan beberapa trik. Katio langsung ke tempat kemudi dan mencari sesuatu. Nah, enggak lama kemudian sebuah tombol tuh ditekan oleh Katio. Kapal yang tadinya pelan banget dan terjebak oleh arus yang dibuat naga air itu langsung berakselerasi dalam kecepatan tinggi. Phriasis itu sampai memuji kalau Katio tuh jenius. Katio ngaku kalau itu cuma sebentar, jadi mereka tuh harus cari cara kabur yang lebih tepat. Saat kapal Phriasis udah mulai kabur, naga air Hetat langsung menggunakan kemampuannya yang lain, yaitu mengubah cuaca. Han sampai menghela napas karena bisa-bisanya sih ada monster yang bisa mengendalikan cuaca. Han tahu kalau kondisi sekarang bahaya banget. Awalnya Han yang menolak untuk menggunakan airship karena bisa memberi misi tambahan, sekarang tuh memutuskan hal sebaliknya. Dia nyuruh Katio buat memanggil airship. Katio kemudian bilang kalau dia butuh waktu 10 menit. Katio langsung mulai tuh merapal mantra buat ngebuka portal. Di lain sisi, Han kena mental. Kalau mereka tuh harus nunggu 10 menit, udah jelas nih kalau mereka bisa tenggelam semua. Hetat sang naga air udah jelas tidak akan dong melepaskan kapal Phriasis. Suaranya tuh terus menggelegar bahwa dia akan memburu mereka semua. Di momen kemarahan Hetat, air mulai bergemuruh. Nah ternyata wave monster itu udah muncul. Kayaknya sih Hetat ini bisa ya ngendalain monster tersebut. Manusia ikan dan juga bayi naga itu muncul dan melompat naik ke atas kapal. Saat monster muncul di kapal, party Han udah siap. Velkis di kondisi gini tuh masih bisa senyum karena kan pria ini cuma mau baku hantam doang. Jenna memperingatkan semua orang tuh agar hati-hati buat bertarung dan enggak jatuh ke dalam laut jadi makanan naga nantinya. Pertarungan melawan wave monster ini langsung dimulai. Kondisi yang kacau di atas kapal tentu aja bukan hal yang paling buruk. Hal terburuknya udah jelas, si naga air tuh masih ngikutin mereka. Phriasis menanyakan ke Han apa yang harus mereka lakukan pada naga tersebut. Han menjawab simple kalau mereka tuh cuma harus cuek doang. Enggak mungkin deh mereka bakal melawan naga itu sekarang. Di tengah semua orang sibuk karena kekacauan yang terjadi, kapal Phriasis tuh mengalami kebocoran parah. Han yang tahu semua itu sampai meringis. Pria ini tahu kalau dari awal misi tersebut adalah jebakan agar mereka bertemu naga air. Andai saja mereka langsung putar balik sesaat setelah ada notifikasi berbahaya, nggak mungkin tuh mereka kesulitan kayak sekarang. Han berharap whatever tuh juga belajar dari misi yang sekarang. Han memerintahkan semua orang untuk beresin wave monsternya aja. Mereka harus melindungi Katio yang sedang membuka gerbang airship. Proses portalnya juga masih 73%, jadi masih butuh waktu sekitar 3 menit. Di sini nih masalah baru terjadi. Sistem percepatan kapal mereka ternyata udah kehabisan tenaga. Katio kan emang bilang kalau itu cuma bentaran doang. Phriasis di sini itu naik asam lambungnya, membayangkan bakal jatuh korban lagi karena misi dia. Di sini Han bilang kalau Phriasis asam lambung sekarang dia tuh cuma bakal jadi beban. Jadi tolong ya asam lambungnya tuh ditahan. Phriasis tuh katanya harus terbiasa dengan kondisi tragis kayak sekarang. Toh dia tuh yang mau cari kuncinya. Di tengah Han dan Phriasis saling bicara, Katio ternyata telah selesai membuka portal dimensi. Airship yang ada di Tonia akhirnya bisa keluar dari portal dan digunakan di dalam misi. Katio tuh meneriaki semua orang untuk langsung lompat ke atas airship. Nah tanpa basa-basi, Han ngegendong Phriasis dan nyuruh semua orang berlari untuk naik ke atas airship. Udah jelas kalau kapal Phriasis tuh akan tenggelam dalam waktu singkat. Ya bener aja guys, Hetat yang udah mencapai posisi kapal itu langsung nyibasin ekornya. Naga ini tuh membelah kapal Phriasis langsung jadi 2. Saat kapal terbelah, udah jelas siapapun yang berada di atasnya akan tenggelam. Airship tuh emang jadi satu-satunya tempat untuk berlindung sekarang.
Saat semua tim Han sudah sampai di airship, Hetat langsung marah. Naga air ini bilang kalau kapal kecil tersebut tuh nggak akan pernah bisa nyelamatin party Han. Han yang dengerin bacotan Hetat itu nggak peduli guys. Han yang ada di sana juga udah muak. Han bilang kalau ini bukan kapal tolol, ini namanya airship, dasar ikan sarden goblok. Setelah Han ngejek Hetat, sistem kendali dari airship diaktifkan. Mereka tuh meluncur dengan kecepatan tinggi menjauhi Hetat. Dengan begini Han yakin kalau pengejaran Hetat juga pasti telah selesai. Saat semua orang mulai kabur dengan kecepatan tinggi, obrolan tuh mulai terjadi. Friasis ngaku kalau dia tuh khawatir dengan kru kapal yang dia bawa tadi. Han bilang kalau itu udah nggak masuk akal tuh, kalau mereka ke sana buat nyelamatin semua orang. Nah kemudian ada Jenna yang menanyakan sebenarnya apa sih yang mereka lawan sekarang. Kata Jenna, naga tadi tuh udah jelas beda dengan naga yang ada di lantai 20 kemarin. Di sini untung aja ada Nerissa yang emang tuh pengetahuannya cakap banget. Nerissa jelasin kalau dia pernah mendengar tentang Hetat. Ternyata si naga air ini adalah spesies kuno yang disebut sebagai dewa air. Dalam cerita rakyat di Kekaisaran katanya tuh ada 4 naga yang tercipta sejak awal Kekaisaran berdiri. Nah salah satunya adalah Hetat. 4 naga. Jadi harus dong lawan keempat-empatnya nanti. Pusing juga tuh. Di saat semua orang membicarakan naga air, Han melakukan review misi. Han sadar kalau sekarang mereka tuh selamat cuma karena airship doang. Anda airship ini dan Katio nggak ada, udah jelas Han dan yang lainnya tuh udah meninggal. Dalam kepala Han, mereka sekarang tuh emang gagal mengatasi ancaman, tapi setidaknya ini tuh nggak rugi sepenuhnya loh. Hetat udah jelas adalah bos monster lantai 35. Pertemuan tadi membuat Han mengerti spesifikasi bos monster yang akan mereka hadapi. Jadi Han udah punya rencana tuh persiapan apa yang akan mereka lakukan saat sampai di lobi nanti. Salah satunya adalah pertarungan di bawah air. Notifikasi misi udah selesai juga muncul. Lantai 33 tuh berakhir dengan Jenna sebagai MVP. Di sini Jenna udah bilang kalau badannya tuh udah asin banget dan dia udah mau pulang bersih-bersih. Lalu istirahat deh. Nerissa membenarkan Jenna kabur dari naga air tadi emang melelahkan. Nerissa juga bilang kalau kayaknya mereka tuh harus stop menantang menara untuk sementara waktu. Udah jelas mereka harus punya persiapan panjang sebelum berurusan lagi dengan Hetat. Ya dua cewek ini tuh emang bener, tapi sayang doa mereka ini nih yang berujung petaka. Notifikasi tuh muncul sekarang. State tersembunyi telah terbuka. Dewa air Hetat telah mencari mangsa. Han yang melihat notif ini, itu kagetnya bukan kepalang. Mereka tuh ternyata nggak bisa kembali ke dalam lobi, bahkan nggak bisa keluar dari wilayah suci dewa air. Han melihat semua notifikasi ini kayak ngelihat setan. Salah satu notifikasi bahkan bilang kalau mereka akan gunain airship capitalism untuk sebagai markas sementara. Misi lantai 34 itu ternyata dimulai secara otomatis. Wah, ceritanya mereka tuh nggak jadi pulang. Han yang panik tentu saja bukan tanpa alasan. Sebagai player veteran yang punya akun global, fenomena kayak gini ternyata baru dirasakan Han sekarang. Niflheim itu nggak pernah ngerasain ini. Dimana para hero tuh nggak kembali ke dalam lobby dan dipaksa jalanin misi lantai berikutnya. Han sampai bilang kalau akun whatever ini emang goblok banget deh. Ya tapi nggak ada waktu juga buat ngeluh. Han merasa mereka tuh harus tetap bersiap. Segoblok apapun misinya kan harusnya ada cara tuh untuk tetap bisa nyelesain misi tersebut. Han bilang ke semua orang untuk tenang. Mulai sekarang mereka tuh harus menganalisa apa yang terjadi dan aturan main dari lantai 34. Setelah itu rencana baru bisa dibuat. Nah enggak terasa, pagi udah datang, cuaca juga udah enggak buruk lagi. Han menjelaskan pada semua orang apa yang terjadi. Intinya sih mereka nggak bisa keluar ya dari lantai 33. Dan sekarang mereka tuh lanjut ke lantai 34. Udah jelas kalau misi ini nggak akan mudah karena udah aneh dari awal mereka lakukan. Intinya sih Han udah jelasin titik besarnya ya. Enggak lama kemudian Han dipanggil oleh Katio. Saat Han pergi, Jenna tuh disuruh ngebawa Friasis istirahat di dalam kabin. Saat mencapai Katio, Han melihat sebuah peta khusus untuk lantai 34. Intinya sih ada beberapa indikator di sana. Bola hijau dengan titik hitam di tengahnya itu adalah sebuah tanda kalau di sana ada item tersembunyi. Lingkaran merah besar adalah area deteksi dari Hetat. Area deteksi naga air ini itu makin lama akan makin lebar seiring berjalannya waktu. Ya kayak danger zone-nya PUBG guys. Secara garis besar Han mengerti ukuran peta ini setidaknya tuh bisa memberikan mereka waktu 4 hari sebelum masuk ke dalam area
area deteksi naga air. Jadi mereka tuh masih bisa melakukan persiapan untuk lantai 35. Lingkaran hijau tersebut juga pasti berguna untuk mencari informasi bagaimana mengalahkan Hetat. Ya sekarang intinya mereka tuh diuntungkan menurut Han. Di sini nih Kak Tio tuh merinding. Kok bisa sih ada orang diburu naga air malah merasa diuntungkan? Setelah Han dan Kak Tio berdiskusi, notifikasi kemudian muncul. Airship Capitalism sekarang jadi markas sementara di dalam menara. Nah karena kapal ini kosong melempem, whatever tuh harus mulai membangun fasilitas agar hidup hero-nya nyaman. Nah karena whatever terlibat, maka muncullah Yesel di kapal tersebut. Yesel yang muncul langsung aja ke intinya. Pri ini bilang karena airship tersebut adalah markas sementara, jadi Yesel bisa bekerja di sana untuk mereka. Untuk pertama, Yesel menyuruh Kak Tio menghubungkan ruangan dengan asrama di lantai 2. Mereka tuh harus membangun berbagai persediaan. Yesel bilang kalau nggak mungkin mereka tidur di lantai dan tidak makan kan. Kak Tio tuh langsung ACC. Tidak lama kemudian transfer dimulai. Kamar tidur diselesaikan, bahkan ada juga lapangan latihan yang dibangun. Bukan cuma itu sih, gudang senjata juga bisa mereka tempatkan di dalam kapal. Kemudian ada juga ruang rapat yang mereka gunakan. Ya mulai sekarang Airship Capitalism tuh fix jadi markas mereka untuk sementara. Setelah semua persiapan beres, Han menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Hari ini mereka tuh istirahat, tapi besok mereka akan sibuk keliling cari harta yang ada di peta. Velkis menanyakan apa guna harta tersebut untuk mereka. Jujur aja ya, Han tidak tahu nanti gunanya apaan. Tapi Han yakin salah satu tempat tersebut pasti menyimpan item yang belum bisa mereka produksi sekarang, yaitu adalah Mermaid Tear. Intinya Mermaid Tear ini adalah potion tingkat tinggi yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi juga. Jadi Tonia tuh belum bisa produksi sama sekali. Kegunaan Mermaid Tears adalah bisa buat orang tuh bernafas di dalam air. Han menjelaskan lebih lanjut, bisa bernafas dalam air dan bisa bertarung dalam air itu beda banget. Jadi Han jujur aja ya, mulai besok latihan mereka tuh adalah latihan renang. Semua orang udah merinding kayak kucing takut mandi. Han bilang mereka semua tuh harus bisa berenang sebelum lantai 35 dimulai. Kalau semua udah bisa renang, mereka baru latihan buat bertarung. Nah, kenapa mereka harus bisa berenang? Ya karena naga air yang mereka lawan udah jelas nggak akan berbaik hati muncul di permukaan terus-menerus. Makanya Han bilang satu-satunya cara adalah berenang dan menyelam masuk bertarung ke dalam air. Semua orang yang dengar ini udah jelas shock. Lawan naga di daratnya aja kan di lantai 20 kemarin susahnya minta ampun. Apalagi kalau lawan naga di laut sekarang. Semua orang sih kena mental ya. Tapi Han bilang kalau mereka santai aja. Setidaknya tuh berenang lebih menyenangkan daripada harus nyebur ke dalam kolam api. Ya itu bener sih, tapi mereka udah jelas tegang banget. Setelah Han mengumumkan rencana untuk partinya, Han mencari Yesel. Saat Yesel ketemu, Han meminta tolong. Han mau menghubungi seseorang di dalam lobi. Yesel bilang kalau itu susah, karena dalam lobi dan dalam menara kan aliran waktunya beda. Han menghela napas dan bilang kalau Yesel ternyata nggak sejago yang Han bayangkan. Yesel diremehin, udah jelas dong langsung full power mau usaha untuk Han. Ya benar aja, saat malam hari Han beneran terhubung dengan lobby. Han pertama kali tuh ngehubungin Edith guys. Edith sih jelas panik karena ini tuh baru pertama kali Han terlalu lama di dalam tantangan menara dan ngehubungin Edith. Han menjelaskan kalau dia nggak bisa kembali karena tantangannya lanjut ke lantai 34 secara paksa. Han menghubungi Edith, itu tentu saja bukan cuma untuk bertanya kabar. Han menjelaskan kalau semua anggota party Edith tuh harus bisa bertarung di dalam air mulai sekarang. Han katanya udah bilang ke whatever untuk membangun sebuah kolam renang. Edith mengerti perintah Han. Han di sini juga menegaskan kalau mereka harus siap bertarung di laut terbuka dan bukan cuma kolam doang. Han juga bilang kalau semua party akan mendapat kolam renangnya masing-masing kalau emang bisa dibuat whatever. Jadi Edith harus memberitahu semua orang kalau mereka tuh harus bisa berenang dan bertarung dalam air di waktu singkat. Dengan begini, komunikasi Han dan Edith juga ikutan terputus. Edith cuma sempat bilang untuk Han hati-hati dan jangan mati dulu. Yesel yang menghubungkan Han ke Edith itu yang kayak mau mati guys. Saking sulitnya melakukan komunikasi tadi. Sekarang Han bilang ke Yesel kalau dia masih punya satu orang untuk dihubungi. Yesel kaget karena ternyata belum selesai. Di sini Han sih tahu ya cara mainin Yesel. Han bilang kalau Yesel emang nggak bisa ya nggak usah. Ya mana sudi Yesel diremehkan. Peri ini tuh langsung menghubungkan Han dengan lobinya.
Orang yang Han hubungi sekarang ternyata adalah Yavolka. Yavolka sampai kaget karena suara Han ada di dalam kepalanya. Han pertama kali tuh nanyain latihan Yavolka. Alih-alih menjawab, Yavolka tuh malah menanyakan kenapa Han bisa ada dalam kepalanya dan Han sebenarnya di mana sekarang. Han ngaku kalau dia masih ada di dalam misi. Yavolka tuh khawatir banget ya, karena ini udah 3 hari Han dan partinya di dalam menara. Yavolka yang terhubung dengan Han kemudian merasa bersemangat. Yavolka menjelaskan kalau dia tuh udah belajar mantra baru yang kuat banget untuk ngalahin Katio. Di sini Han jujur kalau Yavolka nggak usah belajar elemen baru kayak elemen angin, karena itu katanya tuh cuma buang-buang waktu. Yavolka jelas kena mental, tapi Yavolka mengalihkan pembicaraan. Yavolka tuh menanyakan tentang potion milik Han di dalam menara, apa masih banyak. Yavolka ngaku dia tuh dan Tilda udah membuat potion kelas menengah. Di sini Han lagi-lagi nolak. Han bilang kalau mereka tuh cukup soal potion. Apalagi Katio tuh ternyata bisa buat potion kelas atas secara massal dengan bantuan Magic Hall. Di sini Yavolka sih udah jelas kena mental banget ya. Udah dilarang belajar elemen utama, buat potion juga nggak dibiarin. Yavolka tuh sampai nggak bisa berkata apa-apa. Han berterima kasih tentang potion yang sudah dibuat Yavolka dan Tilda. Han bilang akan menggunakannya bersama yang lain. Tapi itu bukan hal yang penting sekarang. Alasan Han untuk menghubungi Yavolka itu dia mau bicara tentang sihir yang digunakan Yavolka di lantai 20. Sihir yang dipakai tuh buat ledakin naga. Han bilang kalau dia mau Yavolka tuh latihan menggunakan sihir tersebut, tapi waktu merapal mantranya dikurangi menjadi 30 detik doang. Kalau waktunya nggak bisa berkurang, Han mau daya ledaknya tuh makin kuat. Kemudian Han punya satu permintaan lagi. Yavolka harus belajar berenang. Di sini Yavolka kaget dan di sekitarnya tuh langsung cerah. Yavolka nih emang cantik banget ya. Dengan model rambut khas miliknya gini kalau lagi semangat. Ya semoga aja Yavolka tuh masuk party satu lagi gengs. Setelah berusaha dar-der-dor. Nah, apa yang akan dilakukan Yavolka setelah ini? Dan apa yang menanti Han untuk melawan naga air tadi? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan, bahkan puluhan jam. Oh iya, kita ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.